So that little bitch start tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fall with me cause we getting cash. I hit that bitch raw, did that in like past. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai smart people, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana. Saya adalah mahasiswa teladan dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 111910998 dari kelas manajemen 19A3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen perubahan yang bertemakan manajemen perubahan menurut The Influencer. Tahukah Anda bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan yang signifikan? Dalam membuat sebuah perubahan, kita juga harus mengetahui bagaimana memotivasi dan mengaktifkan. Kebiasaan yang tepat bukan sekedar mengubah proses, teknologi, atau struktur organisasi. Untuk mempelajari bagaimana sebuah perubahan sukses dilakukan, kita perlu mengenal sumber pengaruh yang berdampak pada kebiasaan manusia, yaitu nilai-nilai atau value, keterampilan atau skill, dukungan atau support, kerjasama atau teamwork, dan yang terakhir insentif atau lingkungan. Dalam buku The Influencer yang berjudul The Power to Change Anything, atau yang berarti kekuatan untuk mengubah apapun, menyebutkan bahwa ada 6 faktor yang berpengaruh dalam penerapan manajemen perubahan. Dari yang pertama adalah motivasi pribadi. Membangkitkan motivasi pribadi adalah faktor yang paling berdasar dari upaya mencapai sebuah perubahan positif. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa membangkitkan semangat dan mengatasi keengganan atau ketidakinginan untuk berbuat sesuatu. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa membuat apa yang sebelumnya tidak diinginkan menjadi diinginkan. Lalu yang kedua adalah kemampuan diri. Kemampuan diri seseorang mungkin saja sudah memiliki motivasi yang baik, tapi karena kemampuan dirinya tidak memadai, maka hasilnya pun akan tidak maksimal. Dalam organisasi atau perusahaan, setelah dibangkitkan motivasi pribadi, karyawan atau anggota organisasi perlu diberi bimbingan, pendidikan, pelatihan yang dibutuhkan agar karyawan dapat berprestasi. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga adalah motivasi sosial. Motivasi sosial bukan hanya motivasi pribadi. Motivasi sosial juga dibutuhkan. Misalnya saja seseorang yang ingin berusaha untuk berhenti merokok harus memiliki lingkungan sekitarnya yang mendukung, yaitu lingkungan pertemanan yang bukan perokok, atau ada lingkungan yang menekan agar kita untuk tidak merokok, atau kita bisa berusaha untuk dapat memiliki lingkungan yang memiliki energi positif dan optimistis. Saling memiliki energi positif, saling mendukung untuk menumbuhkan keinginan untuk mencapai suatu kesuksesan. Lalu yang keempat ada kemampuan sosial. Kemampuan sosial, jika memotivasi sosial sudah terbentuk, lingkungan sosial harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kerjasama tim. Manajemen harus memiliki komitmen dalam memberikan dukungan kepada karyawan sebanyak mungkin. Lalu yang kelima ada motivasi struktural. Motivasi struktural dibangun dalam bentuk skema-skema reward yang sepadan kepada karyawan yang berprestasi atau yang mendukung perubahan. Lalu poin yang terakhir ada kemampuan struktural. Kemampuan struktural untuk dapat merangsang perubahan, kemampuan struktural dibangun dengan upaya menciptakan lingkungan fisik yang mendukung perubahan. Misalnya saja, perusahaan dapat mengubah tampilan kantor yang lebih modern atau desain interior yang menarik
penggunaan sistem informasi dan komputer yang lebih baik atau digitalisasi proses bisnis dan sebagainya. Demikian Smart People, sampai manakah penerapan manajemen perubahan di lingkungan Anda? Sekian pembahasan atau materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ahkum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.